A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berniat i'tikaf supaya menambah pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, puji Allah taala, "Hunalika da'a Zakaria rabbah," yang artinya wallahu alam. Pada tempat itu, maksudnya di tempat yang mana Nabi Zakaria sidin duduk, yang mana di tempat itu di sisi keponakan bini sidin, yaitu Siti Maryam, duduk sidin di situ karena sidin ya kagum lah dengan Siti Maryam ini diisi kalamat. Kemarin kan datang makanan dari surga, dibawa oleh Jibril kan, beberapa buah-buahan yang ada di musim dingin, di musim panas ada, di musim dingin, di musim panas ada, pokoknya buah-buahan yang ada musimnya datang. Lalu sidin di tempat itu ketika melihat kalamat ng Siti Maryam, melihat menyalahi adat kebiasaan, da'a Zakaria rabbah, berdoalah Nabi Zakaria akan Tuhannya. Lalu sini berdoa di tempat itu, bermunajat kepada Allah. Apa doa sini? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi waktu itu waktu tengah malam ya, disebutkan dalam tafsir. Ya Allah ya Tuhanku, ya Nabi Zakaria, beri ulun dari sisi pian zuriat yang saleh, zuriat yang berberkat, zuriat yang takwa. Karena waktu itu Nabi Zakaria ini sidin belum bisa anak ya. Jadi sidin karena melihat ini si Hannah kan, Hannah tuh melahirkan Siti Maryam, padahal Hannah tuh ibunya Siti Maryam itu sebutkan dalam tafsir itu sudah tuha umur, tuha dan mandul. Artinya ini si Hannah aja nih meminta kepada Allah diberi anak, lalu kabul diberi Siti Maryam. Aku ini kan Nabi nih, meminta kepada Allah, masa Tuhan akan memberi? Jadi itu sini berdoa juga ketika melihat ada anak solehah ya Allah, keponakan hendak juga bisi anak yang soleh juga. Kita kayak tolak bila kita tahu melihat anak orang minta anak juga kita bisi anak itu kayak apa caranya? Minta kepada Allah. Kita melihat misalnya anak orang bina soleh, memohon kepada Allah, ya Allah jadikan anak ulun anak soleh, atau orang diisi anak soleh pintar, kita belum diisi anak, ya Allah beri ulun anak. Jadi memintanya kepada Allah. Nah kalau Habib Ali Sahibul Maulid itu kayaknya sih Habib Ali Sahibul Maulid itu sidin ini jadi orang nang mulia, orang nang dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah, itu tidak lepas daripada peran ibu sidin, doa ibu sidin. Jadi Habib Ali ini kan waktu kecil sidin sudah menghadiri majlis-majlis ulama besar di sana, di Hadramaut sana. Habib Ali Sahibul Maulid dah. Jadi sidin mengagumi ulama-ulama, orang-orang saleh dan wali-wali isi majlis itu. Bila boleh ke rumah, datangi ibu sidin, mak aja. Ulun main tadi menghadiri majlis yang sidin wali itu. Itu nah arah kiblat yang menghadap ke kiblat, angkat tangan yang ke atas, doakan ulun Ali ini supaya kayak orang itu juga, doakan ulun supaya kayak sidin juga, jadi orang wali, jadi orang besar di sisi Allah mulia. Berdoa sama sidin, jadikanlah anak ulun Ali ini di pangkat yang mulia di sisi Allah. Setiap wacak itu setiap
sakit tuh bila Sidin menghadiri apa. Sama juga kita nih. Kita misalnya anggaplah tolak majelis, di situ ada ulama besar, atau kita bertemu ulama besar, siapakah? Atau kita membaca menakib, mendengar menakib orang-orang soleh, menakib guru sisema, guru kumpul, maka kita disunatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikanlah anak ulun ya Allah soleh seperti guru kumpul. Kan ada salahnya kita berdoa gitu. Allah Taala kuasa. Ya Allah, jadikanlah anak ulun akhlaknya seperti seseman. Jadikanlah anak ulun ya Allah kedudukannya seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, bagus kita berdoa. Nih ibaratnya tuh kada behiri, nyaman behiri tuh lihat anak orang pintar-pintar cari. Nah, itu tuh behiri. Ini kada hendak jual kayak itu. Makanya sini berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini bagus juga dibaca nih supaya mendapatkan keturunan yang saleh salehah. Ya Allah, beri ulun walaupun misalnya belum berbini lagi misalnya, bagus saya baca doa ini kan. Karena kabulnya bisa juga kayak Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, innaka sami'ud du'a. Nah, itu doanya. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah sami'ud du'a, mengabulkan doa hambanya. Nah, lalu apa yang terjadi setelah saya berdoa tuh mungkin kada langsung, malah mungkin beberapa hari nah. Panadatul malaikatu, lalu Jibril datang. Malaikat masih Jibril. Lalu Jibril ini berseru kepada Nabi Zakaria, wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Waktu itu Nabi Zakaria sedang berdiri sidin sembahyang di mihrab, di tempat ibadah lah. Jadi disebutkan dalam ada ulama bahari belajar tafsir nih, syariat Nabi Zakaria itu sini salatnya cuma salat subuh dan salat maghrib jam 2 ya. Jadi zaman syariat Nabi Zakaria itu salat subuh dan salat maghrib ya. Kita kan 5 lah. Nah, jadi kada tahu jualan, kada tahu apakah kayak rokok pakai sujud kayak tidak, kada tahu. Pokoknya sih itu sembahyang dia cuma kada tahu lah caranya atau kayak apa. Apakah pakai rokok pakai sujud atau berdiri aja kan. Pokoknya 2 waktu aja, salat subuh dan salat maghrib ya. Udah belajar nih tabitannya diingat. Nah, jadi sidin waktu itu sembahyang, sakalnya Jibril ini berseru, apa aja di Jibril? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Wahai Nabi Zakaria, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan seorang anak. Nanti kamu punya anak, istri kamu nanti mengandung. Siapa namanya? Yahya namanya. Yahya bin Zakaria. Nah, yang mana Nabi Yahya itu ini menjadi seorang nabi. Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Anakmu yang Yahya itu musaddiqan bi kalimatin min Allah. Dia akan membenarkan atau beriman bi kalimatin min Allah. Itu tafsirnya Nabi Isa bin Maryam. Itu si Yahya itu mempercayai, beriman atau mengakui bahwasanya Nabi Isa bin Maryam itu adalah seorang rasul. Berarti Nabi Zakaria lawan Nabi Isa ini bapak yo. Sezaman dan keluarga. Jadi Hannah kan bisi dan anak perempuan. Nah, dan anak perempuan itu dikawini oleh Nabi Zakaria. Hannah melahirkan Maryam melahirkan Isa. Nah, kemudian Nabi Zakaria itu berisi anak namanya si Yahya. Berarti tuh kalau Nabi Isa ini mengiyahi paman. Kadang-kadang anak-anak orang sepupu Yahya ini lawan Nabi Isa itu
Nabi Isa itu anak sobo lah maksudnya eta. Dan sejaman kenajar Jibril Allah Ta'ala juga itu si Yahya itu akan musaddiqan itu membenarkan bi kalimati minallah. Kalimat minallah itu ya Nabi Isa dia akan membenarkan dengan kenabian Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa itu diciptakan tanpa ayah. Nah, dan berkata Ibnu Abbas tafsirnya sini bahwasanya Nabi Yahya ini tatuha umurnya daripada Nabi Isa itu 8 bulan. 8 bulan aja bedanya. Setelah Nabi Yahya lahir berumur 8 bulan, bukan 6 bulan kah? 8 bulan kan ya lah. Sittatu asyhur ini 6 bulan lah, 6 bulan bukan 8 bulan. Setelah Nabi Yahya berumur 6 bulan, lahirlah Nabi Isa. Jadi ibaratnya tuh kayak seumuran juga lah, udah sampai lewat setahun, misalnya seumuran aja tahun itu juga ibaratnya lahirnya dah. Cuman tatuhan Nabi Yahya. Nah, jadi Nabi Yahya ini kira awal-awal orang yang beriman dengan Nabi Isa, mengimani kenabian anak menasuh bukan itulah. Nah, dan apa Nabi Yahya ini kira dibunuh dalam tafsir ini dibunuh karena sedang menyampaikan agama sampai dibunuh, menyampaikan dakwah ini sampai dibunuh. Si dibunuh sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. Kan Nabi Isa dibunuh juga lah. Buah nabi-nabi bahari itu yang dibunuh. Bahkan disebutkan dalam riwayat Abah Sidin Nabi Zakaria itu nang bersembunyi di dalam pohon. Dalam pohon bersembunyi dalam pohon cuma kelihatan baju. Nah, bajunya tuh digunting oleh iblis. Lalu iblis ini bahapa lawan Bani Israil. Apa tadi jar? Bukan nyawanya hendak mencari siapa? Kami hendak mencari Zakaria ya. Bapak nang bunuh. Aku tadi itu tamu. Situnya mbak dimasuk di pohon. Usai nyawanya. Ini buktinya aja. Badahannya bekas nang bajunya tuh. Kalau percaya lalu kau menyerupai ya, menyerupai orang, dia memandahkan orang, lalu ditangin buahnya di pohon besar tuh, lalu ada yang memandahkan pakai kapak, ada yang memandahkan pakai gergaji sampai awak sini tuh belah, sampai awak sini belah, hendak ta'aduh sudah disyariki Tuhan, kamu harus mengeluh ya. Mati syahid sidin. Nah, Nabi Yahya Naksir ini dibunuh juga dalam tafsirnya disebutkan dibunuh. Siapa yang membunuh? Kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel yang membunuh sadis benar. Lamun kita tuh lah kadang-kadang tujuan ulama paling menyembati ya Allah. Paling memuari aja kan sampai membunuh. Bahar itu kan nasfian. Nabi Isa itu kan jangan diangkat Tuhan ke langit bisa dibunuhnya juga oleh Bani Israel. Nah, jadi Nabi Yahya itu dibunuh. Nabi Yahya karena dibunuh sebelum diangkatnya Nabi Isa ke langit. Artinya Nabi Isa itu menemui aja pembunuhan Nabi Yahya itu. Nah, wasayyidan wa hasura, dan ini masih diberitakan oleh Jibril nih, kami ini bisi anak namanya Yahya. Dia menjadi sayyidan itu menjadi pemimpin bagi orang yang beriman. Nah, dia jadi pemimpin, jadi nabi. Nah, pada masalah ilmu ya pemimpin orang beriman, dan pada masalah sifat hilim itu lambat marah. Dan masalah ibadah pemimpin juga, dan masalah wara, sifat wara pemimpin juga. Artinya ini jadi orang yang alim lagi nabi ya Allah, mulia di sisi Allah. Ibnu Abbas mengatakan dia terpelihara daripada kejahilan. Kalau Imam Mujahid ahli tafsir mengatakan dia mulia di sisi Allah ya. Wahasuran itu artinya tertegah daripada
apa tuh main perempuan, mani'an minan nisa ya, tertegah daripada main perempuan, lil iffati karena menahan diri, menjaga diri, wazuhdi dan karena zuhud, la lil ajzi bukan karena lemah. Nya di orang nih kada akun nabi apa? Karena impoten. Ya, kalau Nabi Zakaria ini, Nabi Yahya ini sidin kada akun nama anu bebinian tuh atau kada akun nikah bukan masalah lemah. Nabi ini hebat pian lah. Cuman karena sidin menjaga diri aja. Tahu sidin sempat kahawin kada tahu. Nah, wa nabiyyam minas salihin dan dia akan menjadi seorang nabi daripada golongan orang-orang saleh, orang-orang apa daripada golongan para rasul. Tahun 4 juga kan Nabi Yahya ini dimasukkan dalam 25 nabi. Kita wajib percaya ya Allah, termasuk Nabi Isa, Nabi Zakaria. Nah, kena sambungannya tuh qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar. Kita sambungannya kena anu jar nang si Nabi Zakaria, bagaimana ulun ini bisi anak sedangkan ulun tuha sudah. Tuha disebutkan dalam tafsir itu anu umur Nabi Zakaria ini lah 120 tahun. Adapun istri Sidin itu 98 tahun kah? Bahkan bini Sidin itu mandul. Nah, jadi kan artinya tuh dalam ayat ini menegaskan kepada kita kalau Tuhan itu berkehendak maka akan terjadi. Walaupun bini itu mandul, Tuhan bilang, ya tuh kena anak juga. Artinya bila Tuhan kun, kun ya jadilah, maka jadilah. Yang Tuhan berkehendak tuh kan ada yang mustahilnya. Asal memohon kepada Allah dan berusaha juga. Berusaha aja tah, usahanya ya kawin lah atau jima lah ya lah, tak ada usahanya tah. Walaupun ujar dokter mandul ya, tapi Tuhan berkehendak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Quran, kita dituruni rahmat, diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi